Makhluk mitos Putri Duyung, apakah mereka nyata, ataukah mereka ada sebelumnya? Selama ratusan tahun, duyung yang dianggap sebagai keajaiban alam yang hidup di lautan luas ini telah digambarkan dalam novel, teks, dan film. Apakah karena mereka pernah nyata, seperti dinosaurus, atau karena mereka adalah ilusi mimpi yang menginspirasi kita untuk menjadi kreatif dan imajinatif? Di video ini, kita akan melihat sejarah Putri Duyung, apakah mereka benar-benar nyata. Lalu, apa sebenarnya Putri Duyung itu? Putri Duyung adalah makhluk cantik dengan tubuh bagian atas wanita yang melekat pada ekor ikan yang indah, seperti yang telah digambarkan dalam buku selama ratusan tahun. Dalam cerita rakyat dari Eropa, Asia, dan Afrika telah ditulis tentang makhluk misterius itu. Putri Duyung adalah perwujudan perempuan dari makhluk mitos, dan duyung diakui sebagai manusia yang tinggal di air. Sedangkan panggilan untuk penghuni air laki-laki adalah duyung. Tidak ada bukti bahwa mereka asli, karena penggambaran mereka hanya berasal dari cerita rakyat dan mitologi, tetapi makhluk ini mungkin ada, meskipun tidak dalam bentuk yang kita lihat sekarang. Putri Duyung telah digambarkan dalam berbagai bentuk dalam sepanjang sejarah, mulai dari makhluk air jahat yang menggoda, hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung juga digambarkan dalam pandangan yang berbeda. Yang pertama, bahwa mereka adalah penggoda jahat yang menggunakan melodi penggoda, serta penampilan cantik mereka, untuk menggoda nelayan saat pergi ke laut. Yang kedua, bahwa mereka adalah dewi laut yang telah digambar atau direpresentasikan dengan paras yang cantik dan indah. Mereka ditampilkan sebagai manusia yang kesepian, dan mendambakan seorang pria atau persahabatan. Penggambaran kebaikan dan kejahatan ini telah berkembang dari waktu ke waktu, tergantung dari siapa yang menceritakan, memiliki pengaruh yang signifikan. Kapan pertama kali Putri Duyung didokumentasikan? The Record of Strange Things, yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi, adalah karya pertama yang menyebutkan duyung. Putri Duyung pertama kali muncul di Homer's Odyssey, yang ditulis sekitar 675–725 sebelum Masehi, dan dikatakan lantunan lagu mereka yang memikat sehingga menjadi penyebab kematian para pelaut. Ini adalah teks sastra paling awal yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut, tetapi dalam karya sastra ini diceritakan mereka berhasil menghindari bahaya dari duyung. Diceritakan dalam mitologi Yunani, ia dikenal sebagai Dewi Derketo. Karena saking cantiknya ikan ini, dia tidak dapat mengambil bentuk ikan sepenuhnya akan tetapi malah berubah menjadi Putri Duyung. Kapan pertama kali Putri Duyung terlihat? Penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal adalah oleh Christopher Columbus. Dia menulis dalam buku catatannya pada tanggal 9 Januari tahun 1493, bahwa dia telah mengalami sesuatu yang menakjubkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Columbus melihat 3 putri duyung yang naik di atas permukaan air di lautan lepas Afrika. Dia menggambarkan mereka dengan cara yang sangat berbeda dari cerita-cerita rakyat. Mereka tidak seindah dan mistik seperti halnya yang diceritakan masyarakat, tetapi mereka lebih sederhana dan seperti ikan dengan wajah manusia. Akan tetapi ada tanggapan yang menyangkal bahwa dia hanya melihat makhluk air lainnya, yang jika dilihat dari kejauhan, mungkin dikira putri duyung. Kesimpulannya, tidak ada keraguan lagi bahwa ketertarikan kepada Putri Duyung akan tetap ada dari generasi ke generasi.
Namun, keberadaan mereka tidak pasti, hanya ada yang menyiratkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan tentang mereka, tetapi tidak ada cukup bukti untuk mengatakan mereka ada. Argumen lain mengatakan bahwa Putri Duyung mungkin telah ada dalam legenda, akan tetapi hanya karena mereka tinggal di dekat laut bukan berarti mereka tampak seperti bibrida setengah ikan setengah manusia. Ada kemungkinan bahwa pengertian itu diambil sebagai makhluk mitologis bertahun-tahun yang silam. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka ada dalam cerita-cerita rakyat, tidak ada cukup bukti untuk menyiratkan bahwa mereka ada dalam kenyataan.